Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel saya. Tak lupa saya akan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Johan Wahyu Nugroho dari kelas TTL 2018. Di sini saya akan membahas tentang tutorial sistem pendingin, trouble yang sering terjadi tentunya, serta solusi dan cara penyelesaiannya. Oh iya, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya di bawah ini. Oke, langsung saja tanpa lama-lama di sini. Mari kita simak. Sedikit cerita, karena sekarang lagi musim coronavirus atau COVID-19 dan di lingkungan sekitar rumah saya sedang diberlakukan PSBB. Mohon maaf, saya belum bisa memberikan contoh alatnya langsung atau mungkin keterangan-keterangan gambar atau apa bentuk fisiknya lah. Jadi karena kan keterbatasan saya untuk mencari alat-alat tersebut karena kan mematuhi peraturan pemerintah. Oke, langsung saja kita bahas. Dalam mesin misalnya, mesin biasanya dipacu pada kecepatan tinggi serta dihidupkan dalam waktu yang lama. Biasanya temperaturnya kan panas. Nah, dengan sistem pendingin tersebut diatur agar temperatur mesin tidak berlebihan. Ini akan tentunya membuat mesin bekerja lebih efektif dan aman dalam jangka waktu yang lama. Itu termasuk salah satu keuntungan menggunakan sistem pendingin. Sistem pendingin biasanya sering kita jumpai di kendaraan, mobil misalnya. Dalam elektronika juga menggunakan agar komponen-komponen yang mudah panas jika digunakan terlalu lama agar tetap stabil temperaturnya, seperti komputer seperti itu. Kita lanjut ke fungsi sistem pendingin. Sistem pendingin berfungsi ya itu tadi seperti yang saya sebutkan di awal-awal tadi, mengurangi temperatur mesin atau mengurangi temperatur lokasi titik saat terdeteksi temperatur yang berlebihan atau yang tidak diinginkan. Yang kedua, menjaga temperatur tetap pada suhu kerja. Yang ketiga, memindahkan panas dari mesin atau dari ke lokasi titik yang luar atau untuk sistem pemanasnya. Yang keempat, membantu mendistribusikan panas secara merata. Jadi kembali lagi ke fungsi sistem pendingin, sebenarnya energi panas, sebuah energi kan tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya dapat transferkan saja, tidak bisa dimusnahkan. Nah, bagaimana cara mengurangi panas atau menambah dingin tersebut? Kita menggunakan sistem pendingin tadi untuk mentransfer, mendistribusikan kalor yang pada tadi tidak bisa dimusnahkan, sehingga untuk mengurangi suhu pada mesin atau pada titik panas tersebut tidak bisa dihilangkan, melainkan dipindahkan. Kemana arah perpindahan panas? Semisal saya menggunakan contoh mesin ya, panas dari mesin tersebut akan dipindahkan ke udara bebas melalui serangkaian mekanisme yang kita sebut sebagai sistem pendinginan. Proses perpindahan panas ini memerlukan bantuan sebuah media yang bisa menyerap, menyimpan, dan melepaskan panas. Jadi tidak semudah itu panas dipindahkan melalui media dahulu.
Umumnya media yang digunakan adalah air atau udara. Semisal saja saya kembali memberi contoh pada kendaraan ya. Ketika suhu mesin tinggi itu mesin kendaraan tentunya panasnya akan diserap oleh media pendinginan. Lalu media pendinginan tersebut akan disalurkan ke dalam sebuah komponen yang bisa disebut radiator. Dalam radiator, panas mesin yang telah diserap dan disimpan oleh media pendinginan akan dilepaskan ke udara bebas, sehingga kalau dilukiskan dalam sebuah diagram proses perpindahan panasnya itu, kalau kita membahas sistem pendingin, tentunya sistem pendingin tidak hanya satu ya, melainkan ada 3 macam kurang lebih sistem pendingin. Yang pertama, sistem pendingin udara, atau bisa dikatakan sistem pendingin udara. Sistem pendingin udara biasanya itu mekanismenya mendinginkan suatu alat atau komponen, dia menggunakan udara atau angin yang terdapat di luar objek tersebut. Biasanya sistem pendingin udara lebih sederhana sih, karena komponen pendingin itu hanya terdiri dari sirip udara yang diletakkan di permukaan objek tersebut. Misal saya contohkan mesin saja. Sirip udara tersebut melepaskan panas mesin ke udara yang melewati mesin. Sirip udara ini bisa menyerap dan melepaskan panas melalui konduktor. Sistem pendingin udara ini biasanya memiliki mekanisme yang lebih sederhana sih, karena komponen pendingin ini hanya terdiri dari sirip yang diletakkan di permukaan objek tersebut. Saya analogikan mesin tadi ya. Fungsi sirip udara ini sendiri adalah melepaskan panas mesin ke udara yang mengalir melewati mesin. Sirip udara ini bisa menyerap dan melepaskan panas karena berbahan konduktor. Jadi biasanya sirip udara itu dibuat dari berbahan konduktor. Untuk kelebihan dan kekurangan sistem pendingin udara tentu ada. Untuk kelebihannya sendiri, desainnya biasanya ringkas dan tidak memakan banyak ruang, karena diletakkan di luar di eksteriornya lah. Untuk yang kedua, proses pendinginan cepat karena letak mesin yang berada di luar. Yang ketiga, tidak memerlukan perawatan, karena ya boleh perawatan mungkin hanya sebatas menjaga tetap bersih itu aja ya kan. Biasanya kalau di luar kan entah mungkin karena sarang laba-laba atau karena debu, itu saja. Untuk kekurangannya sistem pendingin udara, proses pendinginannya dipengaruhi oleh kelajuan objek tersebut, bukan suhu mesin. Jadi cepat atau lambatnya dipengaruhi dari objeknya tersebut tadi. Jadi tidak bisa disesuaikan, istilahnya alami seperti itu. Yang kedua, berpotensi overheat apabila posisi objek tersebut yang kurang tepat. Jadi seperti tidak berpengaruh, meskipun sebenarnya kurang efisien, lebih tepatnya seperti itu. Kita lanjut ke sistem pendingin yang kedua, yaitu sistem pendingin air. Sistem pendingin air biasanya menggunakan zat cair sebagai media pendinginan. Zat cair itu bisa berupa air atau cairan khusus pendingin, coolant misalnya, seperti kayak di kulkas.
Sistem pendingin air juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Saya kasih contohkan kelebihannya dahulu. Misalnya ya, 1, mampu mempercepat mesin mencapai suhu kerja, jadi lebih cepat lah daripada pendingin udara tadi. Yang kedua, pada mobil yang modern, sistem ini mampu mendorong pemakaian bahan bakar lebih irit. Jadi semakin tinggi teknologi sekarang berpengaruh pada pemakaian bahan bakar yang lebih irit, tidak perlu menguras banyak bahan bakar. Yang ketiga, sistem pendinginan berlangsung tanpa dipengaruhi posisi kendaraan. Jadi entah itu posisinya. Kekurangan sistem pendingin air, yang pertama, perlu pengecekan air pendingin secara berkala, karena diketahui sendiri ya, sifat air kan ada jenuhnya juga. Bisa itu kalau airnya kondisi jenuh, itu juga bisa menghambat sistem pendinginan tadi, jadi kurang efektif. Jadi harus dicek secara berkala untuk mendapatkan air yang diinginkan. Dua, konstruksi lebih rumit sehingga kalau ada. Yang ketiga, sistem pendinginan oli. Pendinginan oli mungkin Anda pernah dengar. Sistem pendingin oli pada dasarnya hanya berfungsi mendinginkan oli mesin. Oli mesin juga bisa berperan sebagai media pendinginan karena oli mampu menyerap dan melepaskan panas. Biasanya terdapat pada kendaraan ya. Oli mesin juga bisa berperan sebagai media pendingin karena oli mampu menyerap dan melepaskan panas. Dalam hal ini, sirkulasi oli akan dilewatkan pada sebuah oil cooler. Oil cooler sendiri adalah komponen seperti semacam radiator juga yang berfungsi melepas panas yang dibawa oleh mesin ke udara bebas. Dari 3 jenis sistem pendingin tadi yang saya sebutkan, tentu paling banyak digunakan adalah sistem pendingin air, karena mungkin lebih cocok dengan kondisi dan disesuaikan dengan kinerjanya tadi ya, mungkin seperti itu. Oke, kita lanjut ke prinsip kerja mesin pendingin. Kita sudah agak lebih dalam lagi tentunya. Pada dasarnya, tiap-tiap mesin pendingin terdiri atas kompresor, kondensor, filter atau dryer atau receiver, pipa kapiler, katup ekspansi, evaporator atau pipa penguapan, akumulator, dan refrigeran. Oke, kita mulai dari pengertian dari kompresor ya. Kompresor yaitu alat yang berfungsi untuk memompa gas refrigeran. Kompresor unit terdiri dari motor penggerak dan kompresor. Kompresor bertugas untuk menghisap dan menekan bahan pendingin refrigeran, sehingga bahan pendingin beredar dalam sistem mesin pendingin tersebut, sedangkan motor penggerak bertugas menjalankan atau memutarkan kompresor. Yang kedua, kondensor. Kondensor berfungsi untuk tempat pembuangan temperatur panas. Bagian kondensor adalah tempat media yang digunakan untuk memperlancar proses kondensasi bahan pendingin tekanan tinggi dari kompresor, membuat bahan pendingin refrigeran berubah menjadi bintik-bintik cair. Pada bagian kondensor, bahan pendingin membuang kalor sehingga kalau dipegang terasa panas. Yang ketiga, filter atau dryer berfungsi sebagai penyaring sisa kotoran dan oli. Kotoran tersebut biasanya gas dan oli. Berfungsi juga menyerap kotoran air, potongan timah, lumpur, karat, dan lain-lain, agar tidak
masuk ke dalam pipa kapiler atau keran ekspansi. Pada bagian filter ini, refrigeran sudah berubah menjadi cair dan terasa hangat bila dipegang. Lalu kondensor berfungsi untuk tempat pembuangan temperatur panas. Bagian kondensor adalah tempat media yang digunakan untuk memperlancar proses kondensasi bahan pendingin tekanan tinggi dari kompresor, membuat bahan pendingin berubah menjadi bintik-bintik cair. Pada bagian kondensor, bahan pendingin membuang kalor sehingga kalau dipegang terasa panas. Jadi bukan hangat lagi ya, perlu digarisbawahi. Evaporator adalah tempat yang digunakan untuk merubah bahan pendingin dari bentuk cair menjadi bentuk gas. Pada bagian evaporator, untuk merubah bahan pendingin dari bentuk cair menjadi bentuk gas, maka bahan pendingin tersebut mengambil kalor di sekitarnya. Pada bagian evaporator, bahan pendingin tekanannya rendah. Hal ini mengakibatkan cairan menguap dan menyerap atau mengambil kalor di sekitarnya sehingga terjadi pendinginan. Nah, ini evaporator termasuk komponen dari bahan pendingin yang penting ya. Evaporator juga sering disebut cooling coil, boiler, dan lain-lain. Akumulator. Untuk mencegah adanya cairan bahan pendingin refrigeran masuk ke saluran hisap pada kompresor, maka dipasangkan akumulator. Bentuk dari akumulator adalah silinder. Refrigeran atau bahan pendingin. Pada setiap proses pendingin diperlukan suatu bahan yang mudah dirubah bentuknya dari bentuk gas menjadi bentuk cair atau bentuk cair menjadi bentuk gas. Yang paling umum dan banyak dipasarkan untuk bahan pendingin refrigeran adalah chlorofluorokarbon atau CFC biasanya disebut. Tentunya jenis-jenis bahan pendingin atau refrigeran punya syarat-syarat umum. Yang pertama, tidak beracun dan tidak berbau nyengat. Yang kedua, tidak dapat terbakar atau meledak bila dicampur dengan udara dan pelumas. Yang ketiga, tidak menyebabkan kotoran atau menyebabkan korosi terhadap logam yang dipakai pada sistem pendinginan tersebut. Yang keempat, bila terjadi kebocoran mudah dicari atau diidentifikasi. Yang kelima, mempunyai titik didih normal dan tekanan rendah. Yang keenam, mempunyai susunan kimia yang tidak terurai pada saat diembunkan atau diuapkan. Perbedaan tekanan penguapan dan tekanan pengembunan kondensasi harus kecil mungkin. Yang selanjutnya, mempunyai panas laten penguapan yang besar agar panas yang diserap evaporator sebesar-besarnya. Selanjutnya, tidak merusak tubuh manusia. Selanjutnya, konduktivitas thermal yang tinggi. Selanjutnya, viskositas dan fase cair ataupun fase gas rendah agar tekanan aliran refrigeran dalam pipa sekecil mungkin. Dan yang paling penting, harganya tidak mahal dan unsur zat kimianya tersebut termasuk biasanya mempunyai alat pengatur ya. Alat pengatur tersebut pertama pipa kapiler, 2 keran ekspansi otomatis, 3 keran ekspansi termostatis. Pipa kapiler merupakan komponen yang digunakan untuk mengatur jumlah dan bahan pendinginan mengalir ke evaporator. Yang kedua, keran ekspansi otomatis juga disebut automatic expansion valve atau AEV. Keran ekspansi otomatis bekerja berdasarkan tekanan yang seimbang pada belo atau diafragma membrannya tadi. Keran ekspansi termostatis juga disebut thermostat expansion valve TEV. Keran ekspansi termostatis adalah suatu alat yang secara otomatis mengukur jumlah aliran bahan pendingin cair yang masuk ke evaporator sambil mempertahankan gas panas lanjut superheat pada akhir evaporator.
Apa sih perbedaan ekspansi otomatis luar dan ekspansi termostatis? Perbedaannya adalah mempunyai thermal bowl dengan pipa kapiler. Thermal bowl diisi dengan bahan pendingin cair. Jika dalam keadaan jenuh dapat memberikan tekanan yang berbeda pada setiap keadaan suhu dan beban. Seperti itu tadi ya, komponen-komponen serta prinsip kerja sistem pendingin. Sistem pendingin tentunya banyak, ada yang di kendaraan, ada di kulkas, lemari es, AC biasanya. Mungkin seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh trouble dan penyelesaian. Tentu sebuah sistem pendingin pasti ada trouble, tentu juga ada penyelesaiannya. Dari berbagai macam sistem pendingin kan ada seperti AC, radiator, lemari es. Di sini saya mengambil contoh kasus trouble pada AC, air conditioner. AC memiliki berbagai kendala dan masalah. Contohnya 1. AC air conditioner yang membeku. Air conditioner yang membeku menjadi es biasanya. Bisa juga disebabkan karena AC-nya kotor, kekurangan gas refrigeran, freon, dan kerusakan pada motor fan-nya. Penyelesaiannya atau solusinya, yang pertama, jika AC membeku jadi es disebabkan karena kotor, cara mengatasinya kita cukup dengan membersihkan bagian-bagian dalam AC yang kotor, lalu kita mencuci bagian AC yang bisa dicuci. Solusi yang kedua, jika filter dryernya mapet, kompresor bekerja tidak stabil, dapat menyebabkan kompresor overload. Nah, cara mengetahui filter dryernya mampet atau tidak, dilihat dari pipa katupnya. Apakah normal atau tidak. Sedangkan normalnya pipa katup buang itu panas. Panasnya dapat dilihat dari beberapa kapasitas kompresor tersebut. Kalau filternya sudah mampet, tidak bisa diperbaiki lagi dan kita harus mengganti filter yang baru. Berarti itu solusinya mengganti yang baru jika sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Solusi yang ketiga, jika kompresor kekurangan gas freon atau gas refrigeran, maka AC juga bisa menjadi beku. Dalam kata lain, jadi es. Karena gas yang dipompanya kompresor sudah sedikit gas yang dipompanya. Solusinya yaitu menambah gas freon pada kompresor. Permasalahan yang kedua, AC split tidak dingin. AC split yang tidak dingin umumnya disebabkan oleh freon yang habis atau refrigeran yang sudah kotor sehingga dalam proses pendinginan tidak maksimal. Cara mengatasinya atau solusinya dan penyelesaiannya, yang pertama, jika freon habis, isi kembali dengan memakai refrigeran 22 menggunakan alat regulator ke kompresor. Nah, mungkin itu bisa membantu. Dan solusi yang kedua, jika kotor, bersihkan outdoor unit dengan hati-hati. Sebaiknya matikan terlebih dahulu karena sumber arus pada outdoor tersebut masih mengalir jika tidak dimatikan. Yang permasalahan yang ketiga, arus bocor. Yang permasalahan ketiga yaitu AC bocor. Yaitu AC yang menetes-netes, umumnya disebabkan oleh terbentuknya celah-celah pada AC atau terbukanya sela-sela pada saluran sehingga air dapat menetes. Penyebabnya adalah sil isolasi AC mulai habis atau pada pipa saluran ada yang keropos atau berlubang. Biasanya lebih ke fisiknya.
lalu menyebabkan air menetes-netes. Cara mengatasinya atau penyelesaiannya, yang pertama, jika silnya habis harus diganti dengan yang baru. Sil itu jika dipaksakan masih ditambah-tambahi, itu mungkin sementara bisa menjadi solusi, tapi lama-kelamaan akan tetap kembali bocor lagi, karena kembali lagi pada sifat air yang akan menembus celah yang walaupun sedikit bisa menembus gitu loh. Mengganti sil yang baru yang sesuai dengan tipe dan dipasang dengan rapat sehingga air tidak dapat menetes lagi. Nah, itu perlu diperhatikan adalah cara memasang sil itu harus sangat rapat, karena di sini kan air jika menetesnya, ya kalau menetes ke langsung ke ubin itu kan tidak apa-apa, tapi kalau menetesnya itu bisa ke komponen elektronikanya atau kemana kan bisa membahayakan. Itu seharusnya kita harus perhatikan lagi jika memasang sil, jangan sampai bocor lagi ataupun merusak sil itu sendiri. Jika pemasangan kita salah, justru itu bisa dapat merusak. Solusi yang kedua, jika pipa salurannya ada yang keropos, yaitu cara mengatasinya dengan ditambal dengan lem besi atau aluminium. Lem besi di sini cukup membantu karena cukup kuat dengan rembesan air. Tergantung cara kita mencampurnya, harus dibanyakkan lem besinya daripada campurannya sehingga isolasi untuk air lebih kuat. Jika belum cukup, maka pipa saluran tersebut harus dilas ulang dengan bahan material yang sama atau diganti dengan spare part yang sesuai. Nah, pipa saluran yang keropos itu sebenarnya nggak semua harus diganti, sebenarnya bisa dilas ulang, tapi yaitu solusinya harus mengelasnya harus dengan material yang sama, karena mana mungkin kan misalkan bahan besi dilas dengan las elektroda yang jenis aluminium. Begitupun sebaliknya, jika aluminium dengan besi, tentu daya tahannya akan berkurang dan berat jenis las-lasannya kan juga berbeda. Makanya harus sesuai agar kroposnya tertambal dengan rapat dan bahannya pun bisa tahan lama. Oke, tidak cukup sampai situ. Saya tambahkan tadi sudah lumayan ada tiga trouble dan penyelesaiannya. Ya mungkin itu trouble yang sering terjadi sih, meskipun sepele tapi sering terjadi pada AC. Misal bocor tadi kan. Nah, sekarang saya tambahi cara perawatan pada AC. Tidak cukup hanya mengenal trouble dan solusinya saja. Tentu kita harus paham perawatan pada AC. Kalau kita bisa merawatnya sendiri, kenapa kita harus memanggil maintenance dari luar? Itu yang bisa menghemat ekonomis kita. Oke, hal yang harus dilakukan agar AC dapat bekerja dengan baik antara lain lindungi AC dari debu dan air hujan. Itu yang penting. Yang kedua, lindungi ruangan AC dari asap, bau yang tidak sedap dan tidak terlalu panas. Karena bau yang tidak kan AC kan mengeluarkan dan memindahkan kalor tadi. Kalor tadi kan ya berupa udara tadi. Kalau baunya tidak sedap kan tentu bisa membuat itu lebih urusannya ke kimia sih. Entah di dalamnya bisa tumbuh jamur atau apa yang tidak. Yang ketiga, untuk mengurangi pemborosan bahan AC ruangan, cegah udara luar terlalu banyak masuk secara langsung ke dalam ruangan yang dipasang AC. Nah, kita harus menjaga udara luar
agar tidak terlalu banyak masuk secara langsung dalam ruangan. Jadi utamakan itu ruangannya itu rapat. Jadi AC tidak terlalu bekerja berat karena temperatur di ruangan kita sebenarnya sudah stabil. Yang keempat, bersihkan kisi-kisi ventilasi evaporator dari kotoran debu minimal 3 kali dalam 1 tahun. Nah, untuk maintenance-nya ini sebenarnya bebas, tapi diutamakan 3 kali dalam 1 tahun maintenance ventilasi evaporator dari kotoran debu ini. Tapi sebenarnya lebih sering juga lebih baik. Tapi saran dari saya minimal 3 kali dalam 1 tahun. Itu pun sebenarnya sudah berat sih. Sebenarnya sudah berat untuk kita yang istilahnya sibuk. Oke, lanjut. Soal perawatan yang nomor 5. Lakukan perawatan pada AC sesering mungkin agar AC tersebut berfungsi dengan baik dan dapat digunakan lebih lama oleh pemakainya. Nah, itu tadi kembali ke saran saya tadi, semakin sering AC dirawat, maka umur AC bisa lebih lama dan pemakaiannya pun pasti lebih tahan lah. Perawatan yang keenam, perbaikilah langsung bagian AC yang mengalami kerusakan, baik itu kerusakan yang besar ataupun kerusakan kecil. Jadi untuk permasalahan AC itu tidak bisa undur-undur ya, tidak bisa diperlama. Jadi harus segera. Itu entah itu kerusakan yang besar maupun yang kecil, karena AC kan bermain pada udara cair kayak airnya itu kan kalau dibiarkan bisa menyebabkan korosi di bagian-bagian pipa-pipanya itu. Jadi harus segera ditangani. Jadi kesannya istilahnya kalau dinyalakan sekalian, kalau didiamkan ya didiamkan tapi dalam kondisi kering gitu. Perawatan yang ke 7, jangan biarkan kondisi AC menyala terus-menerus. Jika tidak digunakan, segeralah matikan AC. Nah, benar seperti ucapan saya sebelumnya, AC itu jangan dibiarkan menyala terus-menerus. Karena ya seperti kita, kalau kita disuruh bekerja terus-menerus, pasti kita juga akan capek lama-lama. Dan jika tidak digunakan, sebaiknya AC dimatikan saja. Itu berpengaruh pada umurnya. Untuk pemeliharaan AC untuk pemakaian pribadi ya. Yang pertama, pemeliharaan mingguan atau servis kecil 2-3 minggu sekali. Itu pun sudah sangat-sangat ringan. Jadi untuk kita yang orang rumahan dan pemakaian pribadi ya diusahakan memelihara AC dari kebersihan atau apa itu dan servis kecil minimal 2-3 minggu sekali lah. Yang kedua, membersihkan filter indoor. Filter itu juga bisa sering terkena kotoran. Itu yang rentan terkena kotoran, debu. Yang nomor 3, membersihkan tutup casing body indoor. Nah, tutupnya juga rentan kotor juga karena itu kan pelindung ya, casing ya. Pasti kalau ada apa-apa debu atau kotoran pasti yang kena casingnya dulu. Yang keempat, pemeliharaan bulanan atau servis besar 3-4 bulan sekali. Nah, ini jika ada kendala yang cukup serius harus segera dilakukan pemeliharaan bulanan atau servis besar. Itu rentan waktunya 3-4 bulan sekali. Tapi lebih sering sebenarnya lebih bagus karena yang namanya perawatan itu juga pengaruhnya pada umurnya untuk bahan elektronika itu. Jadi lebih sering dirawat pasti umurnya juga semakin panjang dan pasti juga AC-nya juga daya tahan dinginnya itu lebih lama juga.
Oke, sekian tutorial sistem pendingin, trouble dan cara penyelesaiannya dari saya. Mungkin terlihat simpel karena dikarenakan PSBB saya tidak bisa terlalu banyak bergerak dan menunjukkan alatnya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semangat terus belajar menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim.